Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami untuk berkat yang Engkau sudah berikan kepada kami, untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan. Hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kebenaran dan kekuatan penghiburan dalam hidup kami. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, penuh sukacita di tengah-tengah pergumulan apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, "Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini, apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini adalah bagian daripada kerinduannya kepada Allah. Satu kerinduan pemazmur yaitu memuji-muji nama Tuhan seumur hidupnya. Satu kerinduan bagi pemazmur di dalam hidupnya yaitu mengangkat tangannya untuk memuliakan nama Tuhan. Ini luar biasa. Apa yang menjadi kerinduanmu? Apa yang menjadi kerinduan kita? Memiliki uang yang banyak, memiliki rumah yang mewah, memiliki kemuliaan, orang-orang lain mengeluh-elukan kita, menjadi orang yang terkenal, menjadi YouTuber yang terkenal, menjadi orang kaya. Saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita sangat membutuhkan hal-hal yang seperti itu. Tapi ingatlah, semuanya itu tidak akan bisa membuat kita mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan terkadang saudara-saudara, karena semuanya itu justru kita semakin hari semakin hidup kosong, hidup hampa. Saudara-saudara, ada begitu banyak orang-orang yang terkenal, orang-orang yang kaya, bahkan bunuh diri karena hidupnya hampa. Setelah dia mendapatkan segala-galanya, ternyata semuanya tidak membawa sukacita baginya. Tetapi bagi pemazmur, dia hanya punya keinginan satu saja. Sepanjang umur hidupku, aku mau memuji, memuliakan nama Tuhan, menengadahkan, mengangkat tanganku demi nama Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, kenapa dia memiliki hasrat yang begitu kuat sepanjang umur hidupnya? Dia hanya mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Itu karena intimasi antara pemazmur Raja Daud dengan Tuhan. Hubungan yang begitu dekat. Dia betul-betul bisa merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dekat di dalam kehidupannya. Dia bisa merasakan bahwa Tuhan yang memberkati, menolong, menyertai, melepaskan, dan menyelamatkan dia dari setiap masalah demi masalah, dari setiap bahaya demi bahaya, dari setiap orang-orang yang jahat yang bermaksud untuk mengambil nyawanya. Dia bisa merasakan bahwa kalau dia sampai seperti ini, menjadi raja dan lepas dari mara bahaya, lepas daripada keinginan musuh-musuhnya, itu karena Tuhan saja, bukan karena dirinya. Dari sejak dia muda, ketika dia menggembalai domba-domba dari orang tuanya Isai, dia bisa merasakan ada kekuatan, ada kuasa, ada penyertaan dalam hidupnya oleh Tuhan. Dan berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan ini, dia rasakan
begitu luar biasa sehingga itu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dan ketika dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan bisa semakin merasakan hadirat Tuhan, hidupnya penuh dengan sukacita. Hidupnya penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada lagi yang kurang dalam hidupnya. Saudara-saudara ingat, Raja Daud adalah seorang raja. Dia memiliki segala-galanya. Bahkan dia mempunyai banyak harta. Dia berkeinginan untuk membangun bait Allah. Dia sudah memperlengkapi apa yang dibutuhkan, emas, perak, permata dan sebagainya. Kayu yang dari Libanon. Itu dia sudah lengkapi semuanya. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan dia untuk membangun. Dia memiliki kuasa keinginan hal-hal yang luar biasa juga dalam kehidupannya, termasuk ketika dia mau memuaskan keinginannya, yaitu keinginan dagingnya, sampai dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Tetapi semuanya itu tidak pernah memuaskan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, saya mau katakan kepada kita, ada begitu banyak kita yang berupaya untuk memuaskan keinginan kedagingan kita, keinginan apa yang kita butuhkan dalam keragingan atau lahirnya kita. Baik itu harta, baik itu kepuasan seksual, baik itu soal tahta, baik itu soal segala-galanya dalam hidup ini. Tapi ingatlah, Raja Daud mengungkapkan itu. Apalagi kalau kita mau baca firman Tuhan dari Raja Salomo, yaitu pengkhotbah. Raja Salomo lebih hebat lagi, saudara-saudara, mendapatkan kepuasan keinginan dagingnya. Tapi pada akhirnya dia betul-betul bisa berkesimpulan bahwa segala sesuatu itu sama seperti upaya menjaring angin, tidak bermanfaat, semuanya sia-sia. Yang ada sukacita ketika mereka boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang dia rasakan. Oleh karena itu saudara-saudara, makanya dia sangat-sangat haus. Kalau dia di ayat 2 dan ayat seterusnya, dia katakan, saudara-saudara, ya Allah, Engkau adalah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Itulah kerinduan daripada pemazmur akan Tuhan. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Itu saja. Sampai pada kesimpulan ayat yang kelima ini, firman Tuhan ini. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Satu sukacita bagi pemazmur, yaitu, makanya dia katakan di ayat yang sebelumnya juga, ya, satu yang kupinta, aku berada di baitmu sepanjang umur hidupku. Cuma itu saja. Bayangkan. Saat ini pemazmur sedang berada, dia pergi ke padang pasir, ya, padang gurun di Yehuda. Dia meninggalkan istananya. Bayangkan, dia meninggalkan istananya, dia meninggalkan kenikmatan, dia meninggalkan kemegahan, dia meninggalkan kemuliaan, dia meninggalkan harta, meninggalkan kekuasaannya, hanya mau mencari Tuhan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena dia mengingat bagaimana kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan, berkat Tuhan kepada nenek moyangnya di padang pasir. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ini yang mau diingatkan kepada kita. Mari tinggalkan kenikmatan, mari tinggalkan kekuasaan, kemuliaanmu, kenikmatan duniamu untuk mencari Tuhan. Bahkan jangan sampai, hati-hati, justru kita meninggalkan Tuhan untuk memenuhi hasrat kehidupan kita, memenuhi keinginan hati kita, bahkan untuk memuaskan keinginan daging kita. Karena ada begitu banyak orang sekarang mulai meninggalkan Tuhan, meninggalkan gereja, meninggalkan ibadah, meninggalkan persekutuan, meninggalkan kebersamaannya.
bersama dengan orang-orang yang dikasihi Tuhan hanya karena apa? Pekerjaan, kesibukan, harta, kenikmatan duniawi. Sekarang ada banyak orang yang meninggalkan ibadah hanya untuk mencari kenikmatan kedagingan, hiburan, dan lain-lain. Firman Tuhan bagi kita hari Minggu yang lalu, Dia katakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan buat patung yang menyerupai apapun. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudara, semuanya rangkaian daripada titah itu, hukum Taurat itu mau mengingatkan kita, cintailah Tuhan dari segala-galanya. Dan pemazmur mau membuktikan itu, bahwa hanya kedekatannya kepada Tuhan, hanya dia mau puji Tuhan sepanjang umur hidupnya, selebihnya dia tidak begitu penting lagi. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita, mengingatkan kita, mengembalikan kembali iman kita, supaya kita semakin datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami begitu luar biasanya kedekatan antara pemazmur dengan Tuhan, yang membuat dia bahagia, bersuka cita. Bahkan dia menyatakan, aku ingin memuji nama Tuhan seumur hidupku. Tanganku ingin kuangkat hanya demi nama Tuhan saja. Ya Allah Bapa kami, malu kami mendengarkan ini semuanya. Kami sering sekali meninggalkan Tuhan hanya karena keinginan daging kami. Biarlah Tuhan semakin meneguhkan kami melalui firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Mari rasakan hadirat Tuhan. Maka hidup kita akan bersuka cita, akan berbahagia. Semoga firman Tuhan ini memberkati kita dan bermanfaat bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.